Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan Asian Games ini untuk menyatukan bangsa kita benar-benar. Saat ini kita telah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar komunikasi politik Lely Aryani. Bu Lely, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard, Bang Saur. Pagi. Selamat pagi, Bu Lely. Kita senang sekali melihat apa yang terjadi dengan Asian Games. Penyelenggaraannya sejauh ini berjalan dengan baik, diapresiasi oleh para pihak. Kemudian juga prestasi kita luar biasa, emas, perak, perunggu. Dan yang paling penting kalau saya melihat adalah kebanggaan dan juga keikutsertaan. Kemarin saya ikut antre untuk mencari souvenir di Gelora Bung Karno, itu hanya dalam 10 menit semua boneka Bin-Bin, Kakak, dan Atung habis. Nah, kalau kita melihat ini, apakah ini hanya sesuatu yang sementara, Bu Lely, atau kita bisa manfaatkan terus untuk mempersatukan terus bangsa kita? Bagaimana, Bu? Ya, sekali lagi kita membuktikan bahwa ternyata olahraga itu juga bisa menjadi salah satu momen yang bisa menjadikan sebuah bangsa bersatu. Dan banyak kejadiannya di negara lain gitu. Sebelumnya saya pernah menulis di media Indonesia, judulnya adalah Raibnya Etik dalam Politik Pertunjukan. Bahwa kita tidak memungkiri akhir-akhir ini bagaimana panggung politik itu dihiasi dengan berbagai fenomena yang jauh dari keadaban gitu kan. Kemudian munculnya Asian Games itu ketika seremoni waktu pembukaan saja misalnya, itu saja masih ada yang membumbuinya dengan isu-isu dari para politisi alay gitu kan, yang ingin menyeret performan dari pertunjukan yang justrunya harus memantik kebanggaan bangsa. Jadi sikap-sikap nyinyir seharusnya dibuang gitu. Nyatanya masih ada segelintir orang yang memanfaatkan isu itu terutama di media sosial, dan itu tidak terlalu direspon oleh halayak karena rakyat lebih melihat pertunjukan waktu pembukaan itu adalah sebuah upaya untuk bagaimana mempertontonkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kemudian dalam seremoni olahraganya diapresiasi banyak pihak. Jadi menurut saya, apalagi tadi Bang Leonard juga bilang prestasi yang kita raih melampaui target. Lalu kemudian apapun yang terkait dengan Asian Games ini ternyata laku dijual. Jadi bukan hanya penampilan olahragawannya, tapi juga souvenir gitu kan, momen-momen yang terkait di dalamnya, termasuk kemudian kejadian seorang atlet yang memeluk kedua tokoh yang menjadi simbol pertarungan politik. Itu yang terjadi. Kalau kita melihat rakyat sudah sportif, sangat sportif. Salah satunya tadi disebut oleh Bang Saur di dalam pembukaan, Bu Lely, bahwa fenomena pelukan pesilat kita dengan Prabowo dan Jokowi itu adalah kerinduan rakyat untuk menyatukan dua orang yang sering dipersepsikan tidak bersatu ini. Nah, kalau kita melihat itu, bagaimana terus memelihara semangat ini, Bu Lely? Nah, ini yang ingin saya katakan, Bang Leonard, bahwa seorang Hanifan itu sudah bisa mengalahkan para politisi yang berada di balik kedua tokoh itu. Sejatinya apa? Seharusnya yang ada di balik kedua tokoh itu adalah para promotor yang mempromosikan kedua tokoh itu kan. Nyatanya baik di panggung depan maupun panggung belakang, mereka itu seperti mempertontonkan begitu sengitnya pertarungan di antara keduanya. Nah, seorang Hanifan ini sudah mengalahkan peran dari para politisi, terutama politisi ala itu dalam mempertontonkan fenomena politik tadi. Itu yang saya maksud. Jadi artinya kesejukan yang kemudian mengalir beberapa saat itu pun masih juga ditunggangi oleh beberapa gelintir politisi ala yang tidak suka dengan suasana itu. Padahal suasana itu kita butuhkan sampai menjelang Pilpres nanti. Benar. Baik, kita berarti membutuhkan lebih banyak lagi teladan ya. Karena kalau kita melihat apa yang terlihat dari gerakan tubuh, teladan itu jadi jauh lebih bermakna daripada sekedar kata-kata ya. Bu Lely Aryani, terima kasih Bu. Sudah mencerahkan kami begini. Selamat pagi. Sukses. Selamat pagi. Bang Saur, pertanyaannya adalah tadi seperti kata Bu Lely, masih ada saja politisi-politisi yang berusaha membuat kegembiraan ini, persatuan ini mau dibelah-belah lagi begitu dengan komentar-komentar mungkin di media sosial. Bagaimana kita bisa membuat Asian Games ini benar-benar menyatukan kita lagi? Ya, kalau mereka tidak bercermin dari Hanifan, alangkah malunya. Ya toh? Rakyat itu memeluk kedua
calon presiden 2019. Itu konteksnya. Dan pelukan itu adalah pelukan kebahagiaan yang memikul merah putih karena menang bertarung. Lalu masih juga ada ujaran-ujaran yang tidak menyenangkan. Itu di luar akal sehat sama sekali. Di luar keadaban kalau menurut Bu Lely tadi. Ya, lebih tinggi lagi itu yang dilanggar. Ya, keadaban. Jadi perspektif bahwa rakyat itu memiliki rasa nasionalisme yang besar, persatuan yang besar, itu diperlihatkan di Asian Games. Salah satu contoh yang menonjol itu kan di bola voli perempuan. Para pemainnya berkerudung, berjilbab, tetapi ada satu pemain yang berkalung salib. Itu adalah pluralisme di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dicerminkan oleh bola voli itu, klub tim bola voli. Betul. Dan di semua cabang-cabang lain juga seperti itu ya. Iya, dan semua happy melihatnya. Semua bahagia melihatnya. Tidak ada di situ politik identitas. Tidak ada. Semua memiliki kesetaraan sebagai warga, sebagai anak bangsa Indonesia yang sedang membela merah putih dan Indonesia Raya. Selama di Indonesia, maka kita pun Indonesia, begitu kan? Ya, mestinya kemanapun kita toh. Dan dalam forum apapun. Jadi banyak hal memang yang diperlihatkan oleh Asian Games yang tidak disangka oleh banyak kalangan. Apalagi sebelumnya sepertinya kurang promosi, kurang ini. Agak terseok-seok. Tetapi tiba-tiba dia seperti tiba-tiba. Padahal pasti ada proses di belakangnya. Bagaimana semangat persatuan ini, semangat kegembiraan, semangat sama-sama satu bangsa ini bukan hanya sesuatu yang bersifat euforia sementara, Bang. Karena kalau itu terjadi, betapa sayangnya kalau itu lewat. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Saur dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Saur, kita akan mencoba mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Bagaimana pemirsa Metro TV melihat Asian Games yang menyatukan ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi, Mas Dani. Silakan pendapat Anda, Mas. Oke, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan ya Bang ya. Oke, yang pertama, saya secara pribadi sangat optimis ya, Pilpres 2019 nanti menjelang Pilpres, pada waktu Pilpres ataupun setelah Pilpres itu akan adem ayem aja. Bahkan momen di Padepokan Pencaksilat kemarin yang Hanifan merangkul Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu rasa-rasanya itu saya sampai berkhayal loh Bang, berkhayal nanti waktu debat Pilpres, setelah debat panas di debat Pilpres, nanti setelah debat nanti saling mengundang makan malam begitu. Keren ya kalau itu ya. Kalau enggak, iya itu saya rasa nanti akan adem ayem, saya sangat optimis gitu ya. Gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah seharusnya atau seyogianya olahraga itu dijauhkan dengan kepentingan politik gitu ya. Terkait dengan hal ini, saya ingin mencontohkan Amerika Serikat ya Bang ya. 3 perenang legendaris Amerika Serikat itu meraih prestasi luar biasa pada waktu yang berkuasa itu orang yang tidak dia senangi gitu. Dulu di tahun 70-an mungkin Bang Saur masih ingat Mark Spitz ya, perenang Amerika Serikat yang meraih 7 medali emas Olimpiade Munchen. Waktu itu dia itu sangat tidak menyukai pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu kalau nggak salah Richard Nixon waktu itu dari Partai Republik gitu. Tapi dia tidak memedulikan hal itu gitu. Terus di era 80-an kita ingat ada Matt Biondi gitu. Waktu itu dia meraih 6 medali emas Olimpiade Los Angeles kalau nggak salah, dan dia sangat tidak menyukai Partai Republik juga. Dan pada waktu itu Ronald Reagan yang berkuasa dari Partai Republik gitu. Dan yang terakhir di era milenium Michael Phelps gitu meraih 14 emas ya di Olimpiade Athena dan Olimpiade Beijing ya. Dan dia juga sangat tidak menyukai George Bush, dan dia sangat tidak menyukai Partai Republik. Tapi toh dia tidak mempedulikan hal itu, dia tetap fokus mengharumkan nama bangsanya yaitu Amerika Serikat. Ya seharusnya di Indonesia juga seperti itu gitu. Nah momen di Padepokan Pencaksilat kemarin itu saya harapkan juga tidak cuma akar rumput ya, termasuk atlet gitu, kalau sudah berlaga di olahraga, di cabang-cabang olahraga masing-masing gitu ya, yang mereka fokuskan ya nama besar negara, bukan nama besar politisi yang mereka dukung gitu.